untuk kemudian jadi calon nggak ada gitu. Yang ada hanya Anies gitu, dan kita tahu sendiri bagaimana kemudian Anies berjuang ke barat ke timur untuk mendapatkan rekomendasi itu. Tapi melihat fenomena tentang bagaimana kemudian ada gerakan-gerakan bahwa Jakarta mencoblos tiga-tiganya atau masyarakat mencoblos tiga-tiganya, ini suatu gerakan yang kemudian seharusnya semua suara itu terbuang sia-sia. Hai korban ghosting, proses pilkada di Jakarta sudah bertemu dan sudah berlayar. Masing-masing akhirnya menemukan pelayarannya dan berbagai macam polemik-polemik serta kejutan-kejutan di akhir, di mana calon-calon yang diperkirakan ternyata di luar prediksi. Jadi sekarang di Jakarta itu kan ada 3 calon tuh. Ada Ridwan Kamil, ya kan? Kemudian ada Pramono dan yang terakhir yang polisi ini kan. Lah, dari ketiga calon ini, Anies Baswedan tidak masuk dalam proses pemilihan pilkada di Jakarta. Jadi gak ada tuh nama Anies Baswedan gitu. Sehingga ada berbagai macam hal yang kemudian terjadi akhir-akhir ini tentang gerakan untuk mencoblos tiga-tiganya. Katanya ini adalah satu bentuk kekecewaan masyarakat, ini adalah satu bentuk kegelisahan masyarakat, di mana tidak ada calon kepala daerah yang kemudian mengikuti aspirasi atau suara-suara rakyat gitu, seolah-olah seluruh Jakarta itu hanya tentang Anies Baswedan. Karena dari ketiga calon ini seolah-olah tidak ada yang menarik, seolah-olah tidak ada yang kemudian berkepentingan pada masyarakat, seolah-olah tidak ada yang kemudian membela masyarakat gitu. Mulai dari Kampung Bayam gitu, seolah-olah nanti hal itu tetap akan terlantar kalau bukan Anies gitu. Nah itu kan semua pola pikir yang kemudian ditanamkan kepada seluruh halayak-halayak masyarakat yang ada di Jakarta gitu. Karena pada akhirnya gitu kan, pasca PDIP mengumumkan suatu calonnya itu adalah Pramono gitu, bukan Anies Baswedan atau Ahok gitu. Ini menjadi hal yang kemudian di luar seluruh prediksi atau dugaan siapapun, baik pengamat, ahli, masyarakat, nggak ada tuh nama Pramono untuk kemudian jadi calon, nggak ada gitu. Yang ada hanya Anies gitu, dan kita tahu sendiri bagaimana kemudian Anies berjuang ke barat ke timur untuk mendapatkan rekomendasi itu gitu. Tapi melihat fenomena tentang bagaimana kemudian ada gerakan-gerakan bahwa Jakarta mencoblos tiga-tiganya atau masyarakat mencoblos tiga-tiganya, ini suatu gerakan yang kemudian seharusnya tidak layak untuk dilakukan. Karena Jakarta ini kan pusat pendidikan politik yang kemudian sangat kita damba-dambakan atau sangat kita lulukan gitu kan. Karena sekali ada berita politik Jakarta itu pasti yang mengetahui seluruh Indonesia gitu. Dan ketika kemudian terjadi gerakan semacam itu, ini kan semacam hal yang kayaknya kita pengen hamburin-hamburin uang-uang rakyat, kita pengen hamburin uang negara untuk memilih kepala daerah dengan gerakan-gerakan semacam ini hanya karena Anies Baswedan nggak masuk dalam kertas itu. Ini kan egois sekali gitu. Jadi ini kenyataan perpolitikan kita, ini kenyataan perpolitikan yang ada di Indonesia. Maka jangan kemudian akhirnya hanya karena hal tersebut kita jadi menghambur-hamburkan uang hanya untuk egoisin satu orang gitu. Jangan gitu. Apalagi akhir-akhir ini muncul ya yang namanya visi untuk Jakarta yang seharusnya sudah dirancang gitu, tapi akhirnya nggak bisa dan batal ya karena tidak mendapatkan rekomendasi. Ini kan sebagai seorang mantan yang masih belum move on. Jadi ceritanya Anies ini kan mantan gubernur Jakarta yang kemudian nggak move on gitu setelah dia kalah di Pilpres. Saya mengerti dan saya paham mungkin cukup berat gitu. Tapi apakah kemudian keberatan itu akhirnya nanti harus memberikan dampak negatif pada masyarakat? Kalau dari dulu kita bicara soal bagaimana kepentingan masyarakat, bagaimana kesejahteraan masyarakat, silahkan disampaikan saja apa hal yang kemudian menjadi pertimbangan atau kepentingan masyarakat. Seolah-olah kalau dari ketiga calon ini jadi, kebijakan yang baik masyarakat itu tidak akan ada. Seolah-olah kan begitu. Padahal kenyataannya ya enggak juga gitu. Mereka tetap memberikan menampung aspirasi-aspirasi, mereka juga mendengarkan apa yang kemudian diinginkan oleh masyarakat, melihat permasalahan yang terjadi gitu. Ya kan itu juga dilihat oleh ketiga calon yang ada gitu. Jadi ya jangan flexing dengan kalimat visi, kemudian flexing dengan berbagai macam hal yang akhirnya ya gagal nyalon gitu. Ya sudahlah gitu. Hal-hal perasaan-perasaan demikian biarkanlah berjalan sebagaimana mestinya. Apa yang kemudian bisa didukung dari luar, apa yang kemudian bisa disuarakan dari luar tanpa harus berada dalam kertas suara, ya disampaikan saja. Toh suara kita juga tidak akan pernah dibungkam gitu. Statement-statement itu juga nanti bisa disampaikan. Apalagi tokoh, seorang tokoh, ya kan mudah saja untuk kemudian memberi pengaruh kepada kebijakan,
untuk kemudian memberikan suara-suara aspirasi, ya kan, mewakili, menjembatani. Kalau pada akhirnya ternyata tidak ada yang menjadi jembatan, kan hal-hal demikian bisa dilakukan oleh seorang Anies Baswedan gitu. Tapi kalau dia maksa untuk ngotot jadi kepala daerah, ya jangan sekarang, karena sistemnya nggak bisa. Sadar diri saja, ya, sadar tempat saja. Kalau sampai hari ini tidak ada yang mengusung beliau gitu. Makanya kalau sudah jadi kader mau. Mungkin kata PKS begitu ya, mungkin ini hanyalah kemungkinan yang terjadi. Tapi melihat fenomena tersebut itu adalah hal yang selayaknya tidak ada dan tidak dibicarakan di Jakarta. Apapun kemudian yang menjadi visi, misal soal kesejahteraan kaum bayang, Prabowo sudah mengatakan iya akan saya lanjutkan, akan kita selesaikan secepat-cepatnya. Kan selesai gitu. Atau soal berbagai macam visi-visi lain, atau soal pendukung Anies yang katanya mau nyoblos tiga-tiganya gitu. Tapi pada akhirnya akhir-akhir ini ada banyak berbagai macam dukungan-dukungan yang dahulu sebagai relawan Anies sekarang menyampaikan dukungan-dukungannya baik ke Pramono dan lain-lain itu. Semuanya disampaikan gitu. Ini kan berarti pada satu posisi dan satu bentuk bahwa mereka semua sudah terbuka dengan berbagai macam hal gitu kan. Karena ini hanya tentang visi yang kemudian akan dikerjakan. Ini tentang misi yang kemudian akan dilakukan, bukan hanya sebagai personal orang per orang, tapi tentang jabatan yang nanti akan diduduki. Berarti kan kita hanya melihat bagaimana kemudian tanggung jawab itu dijalankan, bagaimana kemudian dampak yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga dari berbagai macam hal ini, kita bisa saja melihat gitu apa yang kemudian menjadi titik dari visi masing-masing calon. Kalau di kemarin ada yang mengklaim bahwa ya itu visinya sama lah gitu, atau ini visinya sama lah, ya nggak apa-apa lah, silahkan klaim-klaim masing-masing. Tapi yang pada intinya pernyataan mereka secara politis hanya ingin mendapatkan dukungan yang mereka pernah dukung Anies gitu doang. Jadi apapun yang kemudian akhirnya diklaim sana klaim sini terserah, tapi pada intinya adalah lihat apa yang kemudian menjadi tujuan dari masing-masing calon. Dan jangan pernah sia-siakan anggaran yang sudah terhambur begitu besar hanya untuk memberikan suara yang tidak bernilai karena kita melepaskan semuanya. Mungkin itu memang hak kita, mungkin itu memang hak setiap warga. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan suara itu kepada calon-calon yang ada, ya sudah, pasrahkan saja. Urusan nanti ke depan bagaimana kita masih bisa menyuarakannya. Apa kalau pada akhirnya nanti ngotot sama Anies gitu, ya kita lihat kebijakannya apa yang kemudian sesuai. Jangan kemudian akhirnya semua suara itu terbuang sia-sia. Maka hentikan segala gerakan yang kemudian golput atau mencoblos tiga-tiganya. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.